Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Bu Lina, masih di SBDP tema 7 subtema 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan pembiasaan untuk berdoa dan sholat duhanya tetap selalu dijaga dan dikerjakan ya. Materi SBDP kita kali ini yaitu KD 3.3 dan 4.3. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapakah pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu tokoh yang dibuat sebagai patung. Siapakah tokoh dalam patung tersebut? Ya, tokoh dalam patung tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhatta. Kemudian apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya terbuat dari batu, semen, dan pasir. Menurutmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Patungnya dibuat dengan cara dipahat. Batunya dipahat. Nah, itu. Kemudian bacalah teks yang ada di halaman 114 yang berjudul Patung Segala-gala yang Dapat Menari. Silakan kamu baca teksnya yang ada di buku tematik kalian. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau dari fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Di halaman 119 ada mengenai ciri-ciri patung. Ini adalah informasi mengenai patung. Yang pertama, bahwa ciri-ciri patung wujud karya 3 dimensi, kemudian mempunyai tekstur, warna, dan juga bentuk yang bermacam-macam. Kemudian jenis-jenis patung, berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2, yaitu patung figuratif, yaitu peniruan bentuk yang berada di kehidupan nyata. Jadi patungnya meniru bentuk dari kehidupan nyata seperti bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan patung non-figuratif bentuknya tidak menyerupai bentuk asli, bisa berbentuk garis, kemudian diagonal, ataupun bentuk imajinasi. Berdasarkan jenisnya, patung dibagi menjadi 2, yaitu John the Boss, patung yang berdiri sendiri tidak melekat pada satu sisi. Jadi dia tidak melekat patungnya. Kemudian ada patung relief, patung yang melekat pada sebuah permukaan, biasanya permukaan yang berasal dari dinding. Ini ada di halaman 115. Kemudian berdasarkan fungsinya, patung dibagi menjadi yang pertama yaitu patung religi, yaitu patung yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian ada patung yang fungsinya sebagai patung seni yang memiliki nilai seni tersendiri. Kemudian ada patung monumen yang menunjukkan suatu kejadian tertentu. Terdapat cerita tertentu dalam pembuatan patung tersebut berkaitan dengan cerita kepahlawanan biasanya. Kemudian ada patung arsitektur yang memiliki arsitektur tersendiri, dirancang oleh seorang arsitektur, itu adalah patung arsitektur. Kemudian patung kerajinan yang bertujuan untuk kerajinan, ini dia contohnya. Kemudian bahan pembuatan patung tersendiri itu, jadi patung bisa dibuat dari batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, dan fiber resin. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Kemudian teknik pembuatan patung yang pertama, teknik membutsir, yaitu mengurangi bahan yang lunak sehingga yang lebih dominan adalah bahan-bahan yang bertekstur keras. Kemudian yang kedua adalah teknik mencetak atau core, yaitu menggunakan bahan cetakan biasanya berupa bahan logam dengan menuangkan bahan
Yang ketiga adalah teknik pahat, yaitu teknik mengurangi bahan tertentu dengan menggunakan alat sehingga dibentuk menjadi sebuah patung. Keempat, teknik konstruksi, yaitu teknik merangkai atau merakit patung seperti membuat puzzle. Yang kelima yaitu teknik modeling, yaitu membuat model terlebih dahulu, kemudian barulah dibuat patung yang sebenarnya. Itu dia teknik pembuatan patung. Kemudian di halaman 115, buatlah rencana karya patung. Silakan kamu buat rencana pembuatan karya patung. Di sini Ibu sudah membuat contohnya. Contoh pembuatan rencana patung bentuk rangka manusia yang terbuat dari bahan kertas, koran atau bubur koran, kawat basah, pati, kanji, dan cat warna. Berikut alatnya dan juga cara pembuatannya. Silahkan kamu kerjakan dan buat rencana pembuatan karya patungmu. Setelah itu buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuatnya dari tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, ataupun plastisin. Buatlah bentuknya seperti yang kamu inginkan. Ini adalah contoh cara membuat patung dari bubur kertas yang ada di halaman 127. Yang pertama, siapkan kertas bekas. Yang kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Jadi kertasnya disobek-sobek dulu sebelum direndam. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Setelah disesuaikan dengan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Yang keempat, kertas yang sudah lunak ditumbuk lagi lalu diperas airnya dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat sehingga mudah untuk dibentuk. Kemudian yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Kemudian setelah beres dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, warnailah cat tersebut dengan warna yang sesuai dengan warna yang kamu sukai. Nah, ini adalah contoh membuat patung dari bubur kertas yang ada di halaman 127. Nah, demikianlah pembelajaran SBDP yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.